Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Beredar berita luas Said Abdullah bagi-bagi uang di masjid. Katanya itu untuk bayar zakat mal, bukan politik uang. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR yang juga Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku tidak melakukan politik uang di masjid. Sebelumnya beredar di media sosial ada seseorang yang membagi-bagikan uang kepada jamaah masjid dengan amplop berwarna merah berlogo sebuah partai yaitu PDIP dan berisikan uang. Meski kemudian itu menjadi perhatian media dan terungkap bahwa itu adalah foto bergambar dari Said Abdullah dengan logo PDIP dan berisi uang, ia mengaku bahwa itu bukan politik uang. Itu adalah niatnya membayar zakat. Bagi-bagi uang itu ia niatkan sebagai zakat mal dan itu telah ia lakukan sejak 17 tahun silam, tepatnya 2006. Said Abdullah berkata, hal itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006 lalu. Bahkan jika ada rezeki berlebih, malah ingin rasanya kami berzakat lebih banyak menjangkau kaum fakir miskin. Ujar Said lewat keterangan tertulisnya Senin 27 Maret 2023 seperti dilansir oleh Republika. Di sini ada satu kata yang menarik. Malah ingin rasanya kami berzakat lebih banyak menjangkau kaum fakir miskin. Zakat sebenarnya adalah ibadah yang telah ditetapkan kaidahnya. Ada haul, ada nisab. Jadi kalau dia berzakat zakat mal, maka ada haulnya, ada nisabnya dan jelas hitungannya. Tinggal malnya itu berupa apa. Jadi kalau dia ingin lebih banyak berzakat, maka seharusnya dia lebih banyak hartanya, begitu. Tapi itu tidak masalah, sebuah niat yang baik dan suci. Namun Said Abdullah merasa apa yang dilakukannya baik-baik saja. Ya, dia mengatakan bahwa setiap masa reses anggota DPR menerima uang reses yang sepenuhnya dibagikan ke masyarakat di daerah pemilihannya. Ia juga berargumen bahwa dirinya belum resmi jadi caleg karena memang belum ada penetapan caleg oleh KPU. Saya sangat paham, ini kata Said Abdullah, apa yang harus kami patuhi sebagai caleg di masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan oleh KPU, kata dia menambahkan. Tetapi kalau dipikir-pikir, kenapa kalimat ini kalau ditimbangkan atau disandingkan atau ditetapkan kepada Anies Baswedan, mengapa banyak yang memandang Anies melanggar aturan? Bukankah juga sama, belum masuk masa kampanye dan Anies juga belum ditetapkan capres oleh KPU? Ayo, bagaimana kalau seperti itu? Sahabat kalian, Said Abdullah juga sangat geram sepertinya. Ia akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun media sosial yang menyebarkan fitnah tersebut. Mengingat akun tersebut menggiring opini terjadinya politik uang dan pelanggaran pemilu 2024. Said berkata, bersembunyi di balik anonimitas tetapi melempar kotoran kepada orang lain. Ini bulan puasa, harusnya saling memberi berkah kepada sesama, bukan menebar fitnah, ujar Said. Kalau sampai Said Abdullah menempuh jalur hukum, sebenarnya ia tidak memperoleh keuntungan apapun, karena rakyat akan semakin melihat siapa dia sebenarnya, terutama kala dalam masalah. Kalau itu adalah bukan zakat mal, seperti yang diniatkan, maka itu jelas adalah politik uang. Tetapi kalau itu bukan politik uang, belum tentu itu adalah zakat mal yang sesungguhnya disesuaikan atau dipahami oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Bawaslu. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah membayar zakat langsung seperti itu adalah bentuk daripada kepatutan seorang warga negara atau penduduk beragama Islam di Indonesia? Bukankah sudah ada Basnas dan lembaga amil zakat? Mengapa kemudian sebagai sosok DPR tidak memberi contoh untuk membayar zakat kepada lembaga resmi seperti Basnas ataupun lembaga amil zakat lainnya? Nah, disinilah kemudian Said Abdullah sepertinya berada di dalam blunder yang kalau semakin dia jawab, semakin sulit dia untuk mengungkap apa sebenarnya argumentasi yang dapat dia hadirkan yang masyarakat bisa terima secara rasional. Tetapi kita juga boleh bertanya,
Yang sebenarnya politik uang itu yang mana? Apakah politisi tidak boleh masuk masjid? Ataukah politisi datang ke masjid? Ataukah politisi tidak datang ke masjid tapi uangnya datang dan seterusnya? Yang jelas praktik itu membuat semua orang terheran-heran. Terus apakah itu bukan praktik dari apa yang mereka sendiri sebut sebagai politik identitas? Kalau kita bingung, berarti kita sedang berada dalam mimpi. Jadi gak usah terlalu heran, apalagi sampai stres melihat perilaku-perilaku politisi belakangan ini. Nikmati saja, asal kita bahagia dan Indonesia aman sentosa. Tapi apakah begitu? Inilah realitas Indonesia. Kita dituntut untuk banyak merenung, memahami, dan mengambil sikap cerdas dan tegas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.